Ciao, balik lagi channel Cici Receh. Kali ini di seri Recenomic lagi aku bakal sharing tentang hal yang mungkin udah terjadi dan gimana caranya kita cegah di masa depan biar nggak terjadi lagi. So, buat kalian penasaran, keep on watching. Jangan lupa kasih aku like dan subscribe. Oke, so first, mungkin kalian udah mengalami permasalahan keuangan, seperti krisis keuangan misalnya di masa pandemi kemarin kan. Banyak yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan, banyak yang tiba-tiba harus disuspend dulu, THR-nya mungkin keluar setengah dan sebagainya. Ya, nggak cuman kamu, tapi hampir semua perusahaan dan hampir semua orang memang sedang mengalami krisis keuangan. Yang bikin beda, kenapa kok ada yang masih bisa online shopping tiap hari, ada yang masih bisa maintain portfolio investasi, ada yang masih bisa tersenyum dengan lebarnya ketika sedang pandemi ini gitu. Yang pasti yang bikin beda adalah persiapan dan kondisi dia saat sedang menghadapinya. Jadi teman-teman, orang yang masih tetap bisa ngejalanin hidupnya seakan-akan normal, memang normal gitu ya, yang terlihat seperti normal dan memang normal. Terus orang yang masih bisa happy, enjoy their lives even though harus di rumah. Jadi itu sebenarnya bukan salah mereka kalau mereka masih menikmati, karena emang mereka udah menyiapkannya jauh-jauh hari, teman-teman. Jadi aku pengen ngajakin, yuk kita dari sekarang siapin, karena financial crisis ini kan hal yang terjadi berulang ya, ada polanya setiap sekian tahun terjadi. Oke, jadi ini saatnya buat kita siapin diri nih, biar next financial crisis kita udah gak ikutan lagi gitu. Kita udah bisa menjalani hidup dengan lebih well prepared gitu guys. Oke, poin pertama adalah hal yang selalu aku gaung-gaungkan atau selalu aku ingetin teman-teman, buat apalagi buat yang suka nanya, Ci, cara invest gimana, pertama kali invest gimana. Bukan itu yang penting. Yang pertama adalah kalian punya dana darurat dulu. Kalau kalian belum punya dana darurat, aku malah bilang kalian jangan invest deh. Dana darurat ini fungsinya apa? Jadi kalau misalnya kita lagi tiba-tiba down, tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba ada, bukan berarti kita mengharapkan terjadinya sebuah musibah, tapi in case something happened, kita ada safety net. Jadi misalnya tiba-tiba di PHK gitu dari perusahaan, bangkrut kah, atau lagi tiba-tiba dirumahkan, nanti kapan-kapan dipanggil lagi, kita masih tetap punya dana untuk mempertahankan kehidupan kita sehari-hari. Nah, besarnya berapa sih? Sebenarnya tergantung, balik lagi ke kebutuhan kalian, balik lagi ke berapa besar orang yang kalian tanggung dalam hidup. Kalau single kayak gue, sebenarnya 3-6 kali pendapatan atau 3-6 kali kebutuhan bulanan itu udah cukup. Tapi kalau kalian udah double alias merit atau mungkin nanggung orang tua misalnya, aku suggest kalian punya tabungan lebih sekitar 6-12. Ini adalah angka minimal. Jadi kalau teman-teman pengen nabung much more than that, itu bagus banget, karena ya kalian jadi tetap punya istilahnya selama beberapa bulan ke depan nih, in case something happen di bulan Juni. Berarti kalian bisa kira-kira kalau kalian punya tabungan sekian bulan, ya sampai misalnya akhir tahun masih cukup, sambil cari-cari kerjaan yang baru, sambil mungkin coba-coba online shop, dropship, dan lain-lain. Again, ini adalah jumlahnya bebas, tapi jangan kebanyakan, karena biasanya dana darurat ini aku suggest harus ditaruh di hal yang liquid, misalnya tabungan. Tapi nggak pengen dong kepotong sama admin, lama-lama nurun, padahal kita nabungnya juga susah kan, tiap bulan harus nyisihin. Jadi aku suggest bisa coba mungkin deposito berjangka, yang kalau dana darurat aku saranin yang bulanan, tapi diaroin. Jadi anytime pengen cair udah bisa ditarik, tapi tetap dapat maksimal bunganya. Kalau nggak mau deposito, bisa dengan emas, tapi emas ya kalau simpen di rumah sendiri lebih beresiko. Terus kenaikan nilai juga nggak seberapa. Tapi ya memang rata-rata dana yang liquid ini returnnya tidak terlalu besar, karena fungsi utamanya adalah kita bisa tarik cepet anytime kita butuh. Ada lagi, kalau teman-teman pengen pakai reksadana, bisa coba RDPU, reksadana pasar uang. Itu juga cepat dan liquid, dan tetap ada nilai pertambahannya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja. Jangan ditaruh dana darurat di misalnya investasi saham atau di properti gitu, itu nggak sesuai, karena kita butuh yang cepat, liquid, tapi juga aman. Jadi jangan udah nabung 10 juta untuk dana darurat, tiba-tiba hilang, loss, jadi tinggal 3 juta, panik dong, gimana kalau ya kan. Jadi harus disesuaikan ya guys. Next adalah bikin
budgeting teman-teman. Jadi kita perlu tahu biaya pengeluaran pendapatan per bulan berapa, dan kita perlu untuk ngerem, jangan sampai keluar dari budget. I know it's not easy, even for me juga aku nggak gampang ngelakuin itu, jujur aja sih. Itu perjuangan, Beb. Kayak tiap kali kalian nonton video Rechanomic, pasti kalian juga nyadar kalau itu perjuangan untukku, dan untukmu juga mungkin perjuangan. Tapi kalau udah ada bawaan lahir yang emang doyan budgeting mungkin lain ya. Tapi anyway, ini adalah salah satu yang penting juga, karena kalau kita udah disiplin dari awal, fungsinya budgeting apa? Jadi kita target tabungan atau semua yang udah kita budgetin itu semuanya jadi bisa terwujud. Dan di kedepannya misalnya kita bikin target 10 tahun lagi, let's say terjadi krisis di 10 tahun lagi mungkin. Nah, jadi di 10 tahun itu kita udah capai target kita udah punya tabungan, sehingga pada saat terjadi krisis kita udah gak kenal lagi. Maksudnya udah prepare gitu nih, aset gue udah ada. Next adalah hemat teman-teman. Jadi sebenarnya financial crisis gak akan terjadi hanya kepada momen-momen atau musim-musim krisis aja. Tapi you guys kalau misalnya lagi nggak krisis pun bisa ngalamin financial crisis sendiri gitu, yang lain nggak ngerasain, lo doang sendiri. Kenapa? Karena lo nggak hemat alias foya-foya, Beb. Jadi dari pencatatan pengeluaran tadi aku juga selalu ingetin untuk ngurangin hal-hal apa sih yang nggak penting gitu. Pengeluaran-pengeluaran mungkin yang cuma buat foya-foya, cuma buat happy-happy. Again, kebutuhan versus keinginan ya. Jadi itu perlu dibalancein. Self reward boleh, tapi jangan setiap hari self reward, jangan setiap saat self reward. Itu namanya bukan reward, itu namanya an excuse for your shopping habits. Jadi kalau misalnya kita terlalu boros ya, belanja terus buang duit, itu akan jadi krisis sendiri. Kenapa? Duit lo lama-lama habis cuy. Pendapatan lo berapa, lo belanja berapa, boncos Bo, ya kan? Kayak misalnya nih, kalian harus bisa bedain. Misalnya ya, gue lagi ngincar sebenarnya tas TB Tory Burch, if you guys know, Fleming yang medium. Tapi I know that it's not my level yet. Itu adalah keinginan dan bukan kebutuhan. Kayak emang sebenarnya kalau gue nggak beli itu kenapa sih? Nggak ada masalah juga sebenarnya. Jadi ya udah, liatin aja fotonya setiap hari sampai puas, sampai udah ngerasa okay, that's a good bag. Yeah, I have to work harder to achieve that. Tapi not now, definitely, karena sekarang uangnya lebih pilih buat di-invest, di-save, dan buat my future. Kayak kalau sekarang nggak beli tas itu juga doesn't matter to me. Kalau sekarang beli juga nggak menambah apapun kan. Jadi harus bisa bedain nih keinginan sama kebutuhan. Again, be strict even to yourself. Self reward boleh, mungkin kalau lagi pengen banget ya, setelah bekerja keras selama setahun misalnya, pengen liburan short getaway with my family, ajak ke Bali boleh kali ya gitu. Tapi bukan yang setiap bulan I'm going to Bali, Singapura, Malaysia. Itu emang dikit-dikit pengeluaran ya. Tapi kalau dikumpulin setahun tiap bulan lo jalan-jalan, mungkin udah kebeli tiket dan akomodasi liburan ke Europe. Jadi ya, again, hemat ya, dan lihat kebutuhan keinginan. Nah, lunasin utang ya, utang-utang konsumtif, utang-utang liburan 6 bulan yang lalu sebelum COVID, utang-utang cicilan handphone yang cuma buat bergaya. Itu semua perlu dilunasin teman-teman. Jadi kita benar-benar bisa tahu sebenarnya balance-nya kita ada di berapa sih. Utang-utang yang produktif nggak masalah banget kalau di hold. Misalnya teman-teman beli KPR rumah untuk disewain, itu nggak apa-apa banget untuk dipertahankan, karena selama nggak lebih dari 30% ya, karena proporsi hutang maksimal adalah 30% ya. Anyways, bang, saat terima pengajuan kalian pasti juga udah lihat ya, 30% dari penghasilan. Next adalah periksa asuransi ya teman-teman. Perlu ada, tapi nggak perlu berlebihan. Aku sering ngingetin teman-teman, ayo jangan lupa pakai asuransi, jangan lupa pakai asuransi. Hidup kita perlu amanin, dilindungi nilai, perlu dijaga teman-teman. Resiko-resikonya perlu kita buang ke perusahaan lain, supaya ketika resikonya datang ke kita udah nggak pusing mikirin resiko. Kita tinggal lempar aja kayak, hey, gue punya resiko, lu tanggung jawab dong sama resiko gue gitu. Tapi jangan berlebihan ya, karena this family of mine ada yang suka berlebihan, dan I was there too. Aku sempat mengikuti prinsip dimana kayak aku perlu insurance health yang banyak. Jadi in case something happen to me, ketika aku masuk ke rumah sakit, aku nggak perlu mikirin limit, tinggal claim ke lots of my insurance dan semuanya akan cover. Jadi aku harus pay 0 rupiah. Tapi ternyata enggak. Kenapa? It's not useful. Health insurance adalah hal yang harus dibayar setiap bulan dan gak ada nilainya, dan itu akan hilang. Dan
ya bukannya berharap sakit, tapi ya, kalau nggak klaim juga buat apa gitu loh. Jadi ya seperlunya aja ya, apalagi sekarang kita di Indo udah ada BPJS, terus mungkin kalau kalian kerja di perusahaan udah ada insurance dari perusahaan juga, mungkin kalau di startup ada BPJS ya, tapi other than BPJS, I think satu insurance juga udah cukup kok. Ambil aja yang paket standar, yang cukup lah buat kamar kelas 2 ya. Sekarang kan emang rumah sakit mahal, tapi terlalu mahal sampai kelas VIP juga buat apa sih? Toh kita masih muda, masih bisa kayak yang nggak perlu yang kayak mungkin kalau kakek-kakek, nenek-nenek ya perlu privacy, karena nggak enak juga kan kalau udah tua tidurnya susah, terus tidurnya nyampur sama orang yang you don't even know them gitu, aneh banget, nggak enak. Kalau kita masih muda ya bisa lah ya ditahan-tahan gitu. Anyways, itu biar semangat juga guys, jangan lama-lama di rumah sakit ya kan, biar cepet sembuh, semangat. Jadi sebenarnya nggak perlu asuransi yang mewah-mewah dan nggak perlu yang double, karena ternyata setelah diakumulasi bertahun-tahun, even though it's a unit link ya, tapi kan nilai insurance unit link, investasinya kalau kalian bandingin sama investasi kalian sendiri, itu kan beda jauh banget. I mean unit link there's no jaminan kalau misalnya ini akan segini, ini akan segini. Ya sama sih, your own investment juga gak akan segitu. Tapi at least, if you do your own investment, kayak kalian lebih bisa maksimalin nilainya. Makanya kita perlu belajar how to invest. Karena ya pengen dong nilai investmentnya naik-naik dan terus naik gitu. Jadi memang tujuan asuransi adalah, kalau ini menurut aku pribadi ya, no offense buat teman-teman yang memang agent atau dari insurance company. Tapi menurut aku pribadi, insurance adalah tempat kita lindung nilai aja, tempat kita pindah resiko, bukan tempat kita investasi teman-teman. Kalau kita mau investasi kemana? Ke perusahaan investasi tentunya ya. Jadi jangan jangan silap dengan konsep unit link atau yang insurance diamu sama investment, karena sebenarnya produk mereka adalah insurance, investment itu tambahan. Tentu investment ini dilakukan tapi nggak akan maksimal. Videonya segini dulu, lanjutannya di next part.